Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak Bapak? Semoga kalian sehat walafiat. Ayo, siapa yang pagi ini sudah sarapan? Tunjuk tangan. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah sehat walafiat. Baik, Bapak selalu mengingatkan kepada kalian untuk terus menjaga protokol kesehatan, karena virus COVID-19 belum selesai, belum berakhir. Maka harus tetap menjaga 3M. Yang pertama adalah menjaga jarak. Yang kedua, tetap terus memakai masker. Dan yang ketiga, kita harus sering mencuci tangan dengan air yang mengalir dan memakai sabun. Baik, anak-anak Bapak, pada hari ini kita insya Allah akan belajar yaitu tentang fikih. Sebelum kita belajar, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang manfaat dan mudah-mudahan kita terus diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mari sama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillah. Berdoa selesai. Baik, untuk lebih semangat lagi, mari sama-sama kita sapa kabar kita, kabar teman-teman kita. Good morning everybody, how are you? Just fine. Good morning everybody, how are you? Just fine. Good morning to you, good morning to me. Good morning everybody, how are you? Just fine. Anak-anak Bapak, pada hari ini kita akan belajar yaitu tentang KD 3.1 pelajaran fikih tentang memahami ketentuan makanan halal dan haram dikonsumsi. Apa sih indikator atau tujuannya? Yaitu yang pertama akan menjelaskan pengertian makanan halal dan haram. Jadi kalian dapat menjelaskan pengertian makanan halal dan haram. Kemudian yang kedua adalah kalian bisa menyebutkan macam-macam makanan yang halal dan haram. Baik, anak-anak Bapak, tahukah kalian gambar ini? Kemudian gambar ini. Ya, itu yang pertama adalah gambar ayam goreng. Kemudian yang kedua gambar ikan goreng. Allah telah memberikan nikmat begitu banyak kepada kita semua. Di antaranya adalah Allah memberikan kita makanan-makanan tersebut. Maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara kita beribadah, dengan cara kita memakan makanan yang halal dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita jauhi makanan-makanan yang haram. Allah perintahkan kita di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah daripada makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kita semuanya. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 160. Anak-anak, Islam adalah agama yang sangat peduli memperhatikan pada segala perbuatan manusia. Segala sesuatu yang menyangkut kehidupan manusia diatur semuanya oleh Islam. Segala sesuatu yang bermanfaat maka agama Islam perbolehkan. Tapi segala sesuatu yang mengandung mudarat maka Islam larang. Di antaranya adalah makanan. Anak-anakku, anak-anak Bapak, tahukah kalian apa sih yang dimaksud dengan makanan yang halal? Iya,
Makanan yang halal adalah makanan yang Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk kita makan. Yang Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk kita makan dan tidak berdosa apabila kita makan makanan tersebut. Itu adalah makanan yang halal. Ya. Lantas bagaimana Pak hukum makanan yang halal? Hukum makanan halal pada dasarnya adalah segala sesuatu yang Allah ciptakan di muka bumi ini untuk kita. Semuanya hukumnya adalah mubah, semuanya diperbolehkan, termasuk makanan-makanan. Sampai ada yang namanya hukum larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka nggak boleh kita makan. Misalnya babi, Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan di dalam Al-Quran, maka nggak boleh kita makan. Para anak-anakku, anak-anak Bapak, lantas kalau kita sudah mengetahui makanan yang halal, apa saja sih macam-macam makanan yang halal sehingga kita bisa membedakan, ya, ini makanan halal, sehingga kita bisa menyebutkan ini makanan yang halal. Ada dua. Yang pertama adalah makanan halal menurut zatnya, menurut zat makanan tersebut. Bagaimana kita bisa mengetahui? Yang pertama adalah penjelasan di dalam Al-Quran dan hadis bahwa makanan tersebut sehat, bahwa makanan tersebut baik, bahwa makanan tersebut bermanfaat bagi tubuh kita dan boleh kita makan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah makanan tersebut bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia, kesehatan kita semua. Yang ketiga tidak merusak badan, tidak merusak akal kita, tidak merusak pikiran kita. Contohnya seperti apa? Yaitu seperti minum-minuman keras, seperti homer. Homer tidak boleh diminum, homer tidak boleh kita konsumsi. Kenapa? Karena homer tersebut dapat merusak daripada pikiran, akal kita. Yang keempat, makanan dari zatnya yaitu tidak kotor, tidak najis, dan tidak menjijikan. Itulah makanan menurut zatnya. Yang kedua, makanan halal bisa dilihat dari cara memperoleh makanan tersebut. Yang pertama, apabila kita peroleh dengan cara yang batil, dengan cara yang zalim, dengan mencuri misalnya, maka Allah larang. Allah tegaskan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 188, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tuzlu biha ilal hukami lita'kulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan cara yang batil. Janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Yang kedua, dari sisi memperolehnya adalah makanan halal dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Dan yang ketiga, makanan halal dengan cara memperolehnya, kita tidak boleh memperolehnya dengan cara riba. Para anak-anak Bapak, itulah macam-macam makanan yang halal. Jadi ada juga makanan yang dihalalkan menurut agama Islam. Nah, semua rizki yang diberikan oleh Allah berupa makanan yang baik dan halal, seperti
padi, sayur-sayuran, buah-buahan, itu semuanya baik. Itu halal menurut Islam. Kemudian ada lagi semua makanan yang berasal dari laut. Karena kata Rasulullah, semua yang berasal dari laut itu halal hukumnya. Kemudian semua binatang ternak seperti ayam, itik, kambing, sapi, dan lain-lain sebagainya. Kemudian hasil buruan yang ditangkap oleh binatang buruan yang telah dididik. Kemudian semua jenis madu, dan yang terakhir air susu binatang yang halal. Itulah binatang-binatang yang halal menurut agama Islam. Jadi anak-anak Bapak, sebagai penutup kita ambil kesimpulan bahwa pada hari ini kita belajar tentang binatang yang halal adalah binatang yang diizinkan oleh Allah untuk kita mengkonsumsinya, dan kita tidak berdosa apabila kita memakannya. Kemudian ada jenis-jenis makanan. Ada makanan halal dari zatnya, kemudian makanan dari cara memperolehnya. Jadi anak-anakku, mudah-mudahan bermanfaat. Dan tugas selanjutnya adalah anak-anak Bapak silahkan carilah macam-macam daripada makanan yang halal, yang di rumah kalian, yang berada di rumah kalian. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.